Pesan untuk para pesilat. Nasihat pesilat ketika anaknya hendak belajar silat pada guru aliran perguruan silat. Nak, jika engkau hendak berguru silat pada seorang, hendaklah kau cari ini. Jika kau telah hendak datang kepadanya, berarti setidaknya kau telah mempercayainya. Jagalah kepercayaan itu. Jika kau telah sampai tempatnya, berarti kau sudah telah ada niat untuk belajar. Maka rendahkanlah dirimu di hadapannya, karena kau datang untuk menjadi muridnya. Jika pada waktunya sampai kau belajar dan menerima pelajarannya, namun kau pernah tahu dan lihat, anggaplah itu latihan mengingat apa yang telah kau ingat. Jangan menganggap dirimu telah hebat, tetaplah hormat padanya. Jika belum, janganlah kau anggap remeh, karena kadangkali remeh dapat mencelakakan, seperti halnya kebocoran kecil pada kapal besar. Tetaplah jujur pada dirimu. Andaikan yang kau jadikan guru bertubuh kecil dan telah berumur lanjut, maka tetaplah hormat padanya, tanpa harus melihat hal itu. Begitu juga jika gurumu bertubuh tinggi, besar, dan tegap, dan berumur tak jauh darimu, tetaplah hormat padanya, layaknya murid. Berpikirlah baik dan ambil pengandalan yang setara dalam benakmu. Andaikan saja kau merasa lebih kuat dan tubuhmu lebih besar daripadanya, namun ia mahir dalam berjurus, maka lihatlah dan rasakan pada dirimu, dan terus berpikir, jurus orang yang lebih kecil ini mampu menahan yang lebih besar. Bagaimana jika aku yang besar menguasainya? Jikalau ia telah tua dan berumur, maka berpikirlah, setua ini masih begitu bagus dan mampu mahir dalam berjurus, apalagi saat mudanya. Kalaupun gurumu itu muda, kuat, dan berbadan tegap melebihimu, maka tetaplah berbaik pikir dan sangka, dan tetap dalam hatimu, aku harus sekuat dan semahir dia jika belajar ini nanti. Pada saatnya nanti kau akan temui hal yang baru yang belum pernah kau alami dan terasa asing. Tanyakanlah dengan niatan tulus bertanya dan tidak menghakimi. Banyak hal berbentuk perlambangan yang akan kau temui sebagai bentuk kesatuan dan tata krama adab timur. Maka datanglah sebagai orang yang mencoba mafhum dan memahami. Andai gurumu meminta sebutir telur sebagai syarat menjadi murid, pahamilah bahwa kau datang sebagai telur yang harus dierami hingga tumbuh menjadi ayam yang memerlukan induk. Jika makna simbolis ini kau tak juga pahami, anggaplah telur itu untuk lauk teman makan gurumu yang dapat memberi protein sebagai asupan gizi di sarapan paginya. Bisa jadi kau akan temui guru yang mensyaratkanmu membawa pisau tumpul, atau mungkin juga meminta pisau yang tajam. Maka pahamilah bahwa kau datang memang tumpul dalam keilmuan yang belum kau pelajari darinya. Ikhlaslah, kau akan diasah olehnya. Namun jika meminta pisau tajam, maka itu berarti pemberian pisau tajam itu bermaksud memotong keakuanmu dan kesombonganmu. Ikhlas kau jika ditegur, nasihati. Namun jika kau tak juga mengerti kedua hal ini, tetaplah berbaik sangka. Mungkin gurumu memang memerlukan pisau, entah untuk di dapur atau keperluan lainnya. Tak susah memberikan sepotong pisau padanya, bukan? Atau ada syarat meminta garam dan cabai merah. Itu memiliki makna bahwa kau jika belajar silat harus hingga terasa, dan jangan kepalang tanggung. Jika harus asin, maka harus seperti garam di laut. Jika harus pedas, maka harus bagaikan cabai merah. Tapi jika dalam benakmu ada perasaan menolak meski secuil karena urusan rasional, maka berpikirlah, gurumu hanya meminta cabai dan garam, mungkin ia memerlukannya. Penuhilah, karena hal itu mudah. Jika ia meminta syarat kembang 7 rupa dan kau harus dimandikan saat malam selesai berlatih, dan pemahamanmu tak sampai hingga masalah energi dan hubungan antara kembang-kembang dalam air itu untuk apa, maka anggaplah itu agar kau segar dan tak lagi berbau keringat setelah selesai berbelajar silat. Dan tetaplah berpikir jernih, mungkin zaman guru dari guruku dulu belum pernah ada sabun, dan anggaplah sabun alami yang baik ketimbang yang terbuat dari bahan kimia. Jika kau dapati ia meminta beras secukup atau setampang, pahamilah bahwa memang sepantasnya dan seharusnya murid dalam menuntut ilmu tidak boleh mengganggu kebutuhan dapur sang guru. Maka penuhilah kebutuhan hariannya. Jika kau sanggup, jangan meremehkan permintaannya yang hanya meminta beras secukup, apalagi menertawakannya.
dengan menganggap betapa murahnya belajar padanya. Tidak nak, ilmu silat itu sangat berarti dan tak ternilai. Ketika kau memberi gurumu beras yang sedikit itu dengan merendahkan dan menertawakannya, berarti hargamu dan pemahamanmu hanya sampai beras secukup itulah. Maka janganlah kau persempit pemikiranmu hanya sampai di sana. Jika ia bilang padamu bahwa tak ada bayaran atau bayar seikhlasnya dalam belajar silat, maka pahamilah bahwa silat memang tak sepadan dengan nilai uang, maka berikanlah yang terbaik. Jika ia meminta seikhlasnya, jangan kau anggap bahwa hanya sepeser dua peser uang mula yang cukup untuknya. Namun ia meminta muridnya senang hati membantu gurunya, maka berpikirlah kau dalam ikhlas sebagai guru. Jika menerima 50.000 atau 5 juta, tentu kita akan sangat ikhlas menerima rezeki yang lebih besar. Maka ukurlah keikhlasanmu itu juga dengan keikhlasan menerima gurumu. Jika mampu memberi besar, maka berikanlah yang cukup. Jika kau tak mampu juga dengan materi, dan bantulah dengan tenagamu, pikiranmu, dan pengabdianmu. Bila mana kau temui bahwa selesai belajar jurus gurumu mengurut atau memijat tangan muridnya satu persatu dan seringkali dianggap sebagai menurunkan ilmu, maka jika kau tak mampu berpikir demikian, tetaplah berpikir baik. Itu mungkin salah satu kebaikan seorang guru untuk menghilangkan efek latihan seperti cedera dan pegal atau apalah yang ada di tangan muridnya. Ia mau mengurut atau memijat, dan jangan beranggapan dengan diurut kau bisa semua ilmu yang ada di gurumu dan tahu segalanya, karena dalam silat hanya mengenal yang terus belajar dan mengasah, serta mengertilah yang akan tajam keilmuannya. Jika ada yang bertentangan dengan apa yang kau tahu, jangan lantas kau mencacinya di belakang, akan tetapi tetaplah lihat sisi baiknya. Kalau saja gurumu dalam pengetahuan agama Islam kurang, atau dengan hanya bismillah dia dapat tak mempan dibacok, jangan lantas kau menghakimi dia. Renungkanlah bahwa dengan bismillahnya orang berpengetahuan agama sedikit, kenapa mampu membuka pintu langit hingga Allah melindunginya dari senjata tajam yang mengenai kulit, terlepas dari bantuan jin atau apa. Ini tetaplah kebaikan dari Allah yang rahman kepada makhluknya. Belajarlah tentang apa yang menjadi keikhlasannya hingga mampu mengetuk pintu langit. Jika masih juga pemikiranmu tak menerima hal ini, maka anggaplah sungguh maha kuasa dan penyayangnya Allah pada makhluk, hingga semua yang tak mampu akal terima bisa kau lihat. Agama kita tak pernah melarang menimba ilmu pada siapapun untuk kebaikan. Meski yang akan kau pelajari membuat panah sekalipun atau pedang yang dalam benak setiap orang itu adalah alat untuk membunuh, namun tidak demikian dalam hidup ini. Nah, panah mungkin bisa untuk membunuh, namun banyak orang di hutan belantara sana yang memanah untuk kebutuhan makan yang akan menghidupi keluarganya, yang jika mereka hidup dapat menjalankan kewajiban untuk Tuhannya. Pedang tak selamanya alat bunuh. Kini banyak kau lihat itu sebagai alat perlambangan status atau sekedar pajangan. Jika kau murid yang baik dan lebih berpengetahuan agama, lebih baik dari guru silatmu, perlihatkanlah segala kebaikan yang kau pelajari dari agama. Buatlah ia bangga kau jadi muridnya. Nantinya tak perlu kau ajari seorang guru yang telah terpikat oleh kebaikanmu. Jika gurumu berkata-kata, ingatlah, jika ia memiliki kesalahan, maafkanlah. Jika ada terlihat jelek dan aib pada gurumu, jadikanlah pelajaran bahwa kau tak harus sepertinya. Tetaplah ambil kebaikannya yang ada padanya, tinggalkanlah yang jelek, karena meski keluar dari tempat yang sama, telur ayamlah yang diambil oleh kita untuk makan ketimbang yang lain. Jika ia bergurau, tetaplah anggap sebagai gurumu yang menggantikan orang tuamu mendidik. Jika kau senang bercanda, jadikanlah candamu untuk membuat gurumu tertawa dan terhibur, bukan menjadikan gurumu bahan tertawaanmu untuk menghibur orang lain. Jika saat bersedih, datanglah dan hibur meski kau tak memiliki apapun. Kehadiran murid saat gurunya bersedih bagaikan orang tua yang bersedih namun ditetangi anak-anaknya. Jika ia memiliki kekurangan, cukupkanlah. Jika kau mampu, dan tutupilah. Tiap manusia memiliki kelebihan, pelajarilah kelebihannya. Namun ia juga memiliki kekurangan, maka tutupilah dengan daya dan upaya juga kelebihan yang kau miliki. Dalam belajar, jangan kau bawa apa yang kau miliki dan yang kau tahu, namun datanglah sebagai cawan yang kosong untuk dipenuhi oleh ilmu yang akan ia bagi. Jangan kau isikan cawanmu dulu, karena tak selamanya yang dicampur akan memiliki rasa baik. Merendahlah di hadapan seorang gurumu, nak. Itu akan menaikkan derajatmu di mata orang lain. Namun jangan kau rendah diri saat kau hanya belajar silat di halaman rumah gurumu yang hanya sepetak atau hingga tak memiliki lahan. Gurumu melatihmu di dapur. Bahagialah kau, nak, memiliki guru yang rela memberi ruang pribadi
yang seharusnya tabu dimasuki orang lain, namun boleh kau gunakan. Itu penghargaan guru terhadap murid, terimalah. Jadi pelajaran bagimu bahwa banyak cara orang yang harus kau pahami dan hargai. Sekalipun nanti gurumu silat hanyalah seorang tukang becak, pedagang asongan, hansip, penjaga pintu kereta api, atau seorang tukang sampah sekalipun, tetaplah belajar padanya, tak perlu malu. Jangan kau lihat artian hidup ini hanya dari buku yang dibuat, namun belajarlah dari kehidupan. Filosofi silat itu nyata di depan matamu, nak. Jangan kau merasa rendah diri dengan belajar pada mereka yang hanya memiliki pekerjaan yang menurutmu di bawahmu. Dan jangan pula hanya dengarkan makna dari filosofi bela diri yang dibuat orang dan bangsa lain yang telah tertata di dalam bukunya. Hidup ini tertata bukan seperti urutan dalam buku, namun tertata dalam keunikannya. Jangan pula menghakimi bahwa nilai filosofi sebuah pencaksilat itu tak sedalam bela diri luar. Banggalah jadi bagian bangsa ini. Jika kau nanti bertemu dengan kawanmu yang membanggakan guru besar bela diri asingnya, seorang profesor yang merumuskan makna kehidupan dan harmonisasi kehidupan itu dengan bukunya, tetaplah bangga dengan gurumu yang meski hanya seorang tukang beca atau pedagang asongan sekalipun, ia tetaplah gurumu. Camkan itu. Biarkanlah ia selesai membanggakan makna dan artian filosofi bela dirinya. Dengarkanlah dengan seksama, lalu perhatikanlah, katakanlah padanya, jika seorang profesor yang ahli bela diri lalu mengajarkan makna kehidupan dan harmonisasi kehidupan pada muridnya yang hanya mahasiswa atau pelajar, itu bukanlah hal hebat sebenarnya. Yang mencerminkan artian dari makna kehidupan, memberi saat berlebih adalah wajar, namun memberi pada saat memiliki satu-satunya yang kau miliki itu adalah hal yang luar biasa, adalah hal yang bisa jika kau temui orang berpendidikan, bercukupan, memberikan ilmu kemudian dipatok dengan harga. Namun jika orang yang tak punya apa-apa memberikan ilmu yang hanya dimiliki satu-satunya dan hanya dengan bayaran seikhlasnya, itu adalah luar biasa. Begitupun juga jika tukang beca atau pedagang asongan yang mengajarkan ilmu yang hanya satu-satunya ia miliki dan mau berbagi pada yang lebih kaya daripadanya, itulah yang luar biasa. Dan adalah suatu kebanggaan luar biasa jika kau yang mahasiswa mau belajar pada orang yang tak memiliki latar belakang akademis dan gelar pendidikan formal. Itulah kerendahan hati dan kemauan belajar yang sesungguhnya. Itulah makna filosofi yang terdalam. Nah, itulah yang akan kau temui nanti dan kau miliki. Nah, jika kau anak yang serius, maka buatlah gurumu kagum dengan keseriusanmu mengkaji ilmunya itu. Nah, mungkin kau lelah dengan nasihat ini, tapi inilah yang akan kau hadapi jika ingin menjadi pesilat. Karena begitu gelar pesilat tersandang di bahumu, itu otomatis menjadikanmu apa yang sedang kau pelajari menjadi milikmu. Ilmu itu akan menjadi milikmu jika gurumu telah menganggapmu pantas menerimanya dan mengamanatkannya kepadamu untuk diajarkan lagi pada orang lain. Kau akan menjadi bagian dari suatu perguruan atau aliran silat yang kau telah pelajari lama dan sungguh-sungguh. Jangan menganggapnya ilmu itu milikmu jika kau baru dapat hanya bagian permukaan. Jangan menganggap itu milikmu jika kau belum berbakti padanya. Nah, pesilat itu gelar gratis yang berat dan teramat berat jika disandang di pundakmu. Jangan kau jadi pesilat kalau cuma sekedar ikut-ikutan. Jangan pula berharap jadi pesilat kalau cuman untuk ditakuti orang. Jadilah pesilat yang takut pada Tuhanmu, diterima semua orang, dihargai dan dihormati teman, dan segani lawan. Juga jangan berharap silatmu lah yang menyelamatkan hidup dari bahaya. Namun berpikirlah bahwa usaha belajarmu itulah yang membuahkan hasil hingga mengetuk pintu rahmat Allah yang dapat menyelamatkan diri dari bahaya. Allah lah yang tetap menyelamatkanmu, nak. Tak perlu menjadi pesilat jika kau tak berpikir dan bertindak sebagaimana pesilat. Nak, jika kau tak mampu mengerti dan pahami serta tak sanggup memenuhi yang dinasihatkan tadi, maka urungkanlah niatmu jadi pesilat. Datangilah jalan guru silatmu itu dan minta maaf, karena memang dirimu lah yang tak sanggup memikul beban menjadi pesilat. Tetaplah berhubungan dengannya. Semoga bermanfaat. Salam persaudaraan dan salam pencak silat Indonesia.